Pendalaman soal hubungan tradisi pembakaran mayat atau kremasi di Karo dengan pengaruh Hindu. Oleh Juara R. Ginting. Kemarin saya membaca sebuah tulisan sangat menarik di salah satu grup Facebook suku Karo yang berjudul Kremasi Jenazah Suku Karo Tempo Dulu. Namun ada satu hal yang terus diulangi dari zaman kolonial hingga sekarang, termasuk di dalam tulisan itu, bahwa tradisi kremasi pada suku Karo adalah pengaruh Hindu atau dibawa oleh orang-orang India. Ini terutama sekali terlihat di dalam kutipan di bawah ini. Tradisi ini dilaksanakan oleh suku Karo Marga Sembiring. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh Hindu dalam budaya suku Karo terutama Marga Sembiring yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari India. Saya tidak hendak mengatakan tidak ada pengaruh Hindu sama sekali di suku Karo, tapi melainkan mengetengahkan beberapa poin penting untuk kita bisa meragukan pernyataan bahwa kremasi itu adalah dibawa dari Hindu, tanpa ada kemungkinan bahwa itu tradisi lokal atau asli Karo. Pertama, pengaruh Hindu sangat meluas di Indonesia bagian barat dan tengah, terutama di Jawa dan Bali. Di Sumatera ada dua pusat kebudayaan Hindu, yaitu Pagaruyung dan Aceh. Karena itu, sejarawan berasumsi aksara menyebar dari Pagaruyung ke Kerinci, Palembang, Mandailing, Batak, Simalungun, Pakpak dan Karo. Demikian juga oleh adanya candi-candi di Padang Lawas. Profesor Lode Brakel juga telah menulis artikel betapa Banda Aceh atau Kutaraja merupakan pusat kebudayaan Hindu sebelum terjadi Islamisasi. Dari semua yang dikatakan mendapat pengaruh Hindu itu, ternyata tradisi kremasi hanya ditemukan di Bali dan Karo. Nah, mengapa di Simalungun, Pakpak dan Batak tidak ada tradisi kremasi? Padahal mereka juga mendapat pengaruh Hindu. Kedua, tradisi kremasi di Bali dengan tradisi kremasi di Karo sangat berbeda. Poin ketiga berikut akan menunjukkan perbedaan itu. Ketiga, tidak benar yang dikremasi hanya yang bermarga Sembiring. Ada dua kematian yang paling diprioritaskan untuk dikremasi di suku Karo, yaitu 1. Meninggal akibat penyakit menular sangat berbahaya, seperti rame, atau disebut cacar dalam bahasa Indonesia dan smallpox dalam English. 2. Meninggal saat mengandung atau mate mupus. Tidak memandang marga apapun dia. Keempat, tidak ada tubuh yang mate cawir metua langsung dikremasi setelah meninggal. Tubuh seperti ini biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Dan setelah lebih dari 50 tahun, lalu tulang belulangnya digalik kembali untuk itampekeni para layar rumah adat atau langsung digeritan. Tradisi ngampeken tulan-tulan ini tentu berlawanan dengan prinsip Hindu dalam tradisi kremasi. Apakah marga Brahmana tidak punya geritan? Ada geritan Brahmana. Tapi katanya mereka dari India. Yah, itulah, saya tidak bilang bukan. Tapi pikirkan lagilah matang-matang atas dasar data, jangan terlalu berfantasi romantis dan menduga-duga. Kelima, dokan yang didirikan oleh Pempat Marga, yakni Munte Aji Nembah, Tendang, Sitepu dan Munte Tengging pernah punya geritan. Hingga suatu saat, geritan itu beserta isinya dibakar dalam sebuah ritual kremasi. Abunya lalu ditabur di sebuah perladangan yang sekarang telah menjadi lahan di mana SD Impres desa itu berdiri atau di tepi jalan Kabanjai Syantar. Ini kan tradisi kremasi juga? Tidak ada di situ campur tangan marga Sembiring yang manapun juga. Tapi, itu pun bukan tradisi Hindu. Tidak ada seperti itu di Bali maupun di India. Keenam,
Ritual ngombak atau pakualuh yang dilaksanakan di Seberaya tidak menyertakan kremasi di sana. Masing-masing peserta membawa abu jenazah dari kampungnya. Artinya, mereka sudah melakukan kremasi di kampung masing-masing sebelum berangkat ke Seberaya dan bergabung di sana dengan yang lainnya melaksanakan tradisi ngombak. Tubuh yang dihanyutkan di sana atau pada prakteknya sebenarnya ditenggelamkan, disimpan dulu beberapa tahun di Pelangkah, yakni sebuah perahu jenazah khas suku Karo. Setelah sangat lama baru dibakar dan kemudian dibawa ke Seberaya untuk ritual ngombak. Inikah yang dinamai pengaruh Hindu? Lantas mengapa hanya ada di Karo? Kajian mortuari. Mortuari adalah ritual penanganan terhadap tubuh orang yang sudah meninggal. Salah satu dari bagian kajian mortuari di antropologi adalah adanya klasifikasi first mortuary dan second mortuary. Mengubur mayat atau mengkremasinya langsung tak lama setelah meninggal adalah first mortuary. Menggali tulang belulang dan menyimpannya di tempat lain adalah second mortuary. Menurut kajian saya, first mortuary, baik penguburan maupun kremasi langsung, dan second mortuary, ngampeken tulan-tulan, ada kaitannya dengan double locality pada suku Karo seperti halnya dua jenis perkawinan. 1. Nangkih yang didasarkan pada lokalitas di kampung pengantin pria, Viri locality. 2. Erdemu Bayu yang didasarkan pada lokalitas di kampung pengantin perempuan, Uksori locality. Demikian juga dengan first mortuary sebanding, bukan sama, dengan nangkih, karena menyangkut Viri locality. Dan second mortuary dengan Erdemu Bayu karena menyangkut Uksori locality. Naskah ditulis oleh Juara R. Ginting. Editor, Bastanta Permana Sembiring. Jangan kamu lupa untuk sukai, bagikan dan ikuti ataupun subscribe. Mejuah-juah Indonesia. Terima kasih.